Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Reni Kartika dengan NPM 2018 01579039. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi konseling. Pengertian: etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas, manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberi layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Nah, kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah A. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya. B. Setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. C. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. D. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. E. Hubungan konselor dan konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik atau etika profesi. Dasar kode etik bimbingan dan konseling. A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, D, adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. B. Proses pelayanan. 1. Hubungan dalam pemberian pelayanan. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai hasil konkret. Dan sebaliknya, konselor tidak melanjutkan hubungan bila klien tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. 2. Hubungan dengan klien. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial tertentu. Konselor tidak memaksa seseorang untuk memberi bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Dan konselor wajib memberi pelayanan kepada siapapun, terlebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendakinya. Bentuk pelanggaran. 1. Pelanggaran umum. Melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi bimbingan dan konseling dan organisasinya, yaitu APKIN. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik profesi bimbingan dan konseling. 2.
terhadap konseli. Menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis. Melakukan tindak kekerasan atau fisik dan psikologi terhadap konseli. Kesalahan dalam melakukan praktik profesional atau prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan klien untuk mendapatkan pelayanan. Dan yang terakhir adalah melakukan referral kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan masalah klien dan merugikan klien. 3. Pelanggaran terkait dengan lembaga kerja. Melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai konselor yang bekerja di lembaga yang dimaksud. 4. Pelanggaran terhadap organisasi. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Mencemarkan nama baik profesi. 5. Pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, yaitu melakukan tindakan yang menimbulkan konflik, penghinaan, menolak untuk bekerja sama, dan sikap arogan. Sanksi pelanggaran. A. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis. B. Memberikan peringatan keras secara tertulis. C. Pencabutan keanggotaan APKIN. D. Pencabutan lisensi. Dan E. Apabila terkait dengan masalah hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Mekanisme penerapan sanksi. A. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat. B. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. C. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. D. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat. Demikian penjelasan tentang kode etik profesional konseling. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.